Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru 2022 atau rekrutmen guru menjadi ASN P3K di tahun 2022 ini, rekan-rekan ya. Namun di sini, admin akan bagikan bukan hanya untuk pelamar prioritas, namun untuk pelamar umum juga, beserta tahapannya. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan itu tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Oke, jika sudah, admin ucapkan terima kasih, dan kita lanjut ke info intinya. Oke, mengenai pengangkatan P3K Guru 2022, pelamar prioritas haruskah buat akun SSC ASN lagi? Nah, jadi bagi pelamar P3K 2022 ini harus paham. Nah, di sini kita lihat mengenai pelamar, ada pelamar prioritas 1, ada yang telah membuat akun dan ada yang belum membuat akun. Rekan-rekan ya. Nah, di sini ada yang buat akun, ada yang upload atau update data, terus ada yang memilih formasi. Nah, di sini kita lihat untuk pelamar prioritas 1 yang sudah lolos passing grade, pastinya rekan-rekan ya, lolos passing grade, baik guru negeri maupun swasta, baik PPG maupun THK2, itu tidak perlu buat akun lagi. Nah, ini ya rekan-rekan ya, jadi abaikan ini, tidak perlu buat akun lagi karena akunnya sudah ada. Nah, di sini ada pertanyaan yang sering berulang di sini mengenai upload atau update data. Haruskah update data? Nah, di sini yang harus update data itu jika ada perubahan data di tahun 2022 ini. Misalnya rekan-rekan ya, misalnya di tahun 2021 rekan-rekan itu misalnya belum menikah, tapi di tahun 2022 ini sudah menikah dan dokumen buktinya sudah ada, misalnya dari kakaknya sudah membuktikan bahwa di situ statusnya sudah menikah. Nah, itu harus diupdate. Nah, diupdate karena ada keuntungan jika rekan-rekan lulus nantinya. Keuntungannya di mana? Ada di bagian tunjangan nanti. Nah, itu jika ada perubahan, tapi jika tidak ada silahkan abaikan saja. Nah, ya, jika misalnya 2021 belum menikah, 2022 juga belum menikah, jadi silahkan abaikan. Intinya jika ada perubahan data di dalam data rekan-rekan itu silahkan dilakukan di sini, tapi jika tidak abaikan. Selanjutnya mengenai memilih formasi. Nah, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Panselnas, peserta yang prioritas 1 ini sudah disediakan formasinya. Tinggal memilih yes or no. Seperti itu rekan-rekan ya. Itu juga berdasarkan hasil audiensi dari forum guru lulus passing grade dengan Panselnas mengenai pemilihan formasi ini. Jadi rekan-rekan itu cukup memilih yes or no. Seperti itu. Nah, di sini telah memiliki akun. Nah, sudah memiliki akun juga diabaikan. Nah, ini ya. Nah, ini yang admin tadi maksud mengenai update data. Sudah memiliki akun, terus update datanya. Jika memang ada perubahan, terus memilih formasi. Nah, di sini memilih formasi ini juga berlaku. Ini berlaku bagi yang THK2 atau yang prioritas 2 rekan-rekan ya, yang tidak lolos passing grade, dan guru honor negeri yang sudah 3 tahun. Jadi yang 3 tahun kan tidak lolos passing grade. Namun mereka itu diwajibkan juga memilih formasi kembali. Selagi tersedia dari prioritas 1. Jadi ini yang harus dipahami adalah guru yang sudah ikut seleksi dari 2021 pastinya memiliki akun dan tidak perlu buat lagi. Dan mereka harus update data jika ada memang perubahan rekan-rekan ya, dan memilih formasi yang tersedia yang pastinya sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Nah, ini yang belum memiliki akun adalah rekan-rekan kita yang memang belum pernah ikut sama sekali atau belum pernah ikut tes. Nah, jadi mereka itu harus buat akun, terus upload atau update data. Upload ya, kalau mereka itu bukan update, tapi mereka itu masuk dalam kategori upload, terus memilih formasi yang tersedia. Jadi yang masuk di sini adalah guru swasta, guru honor negeri yang masa kerjanya kurang dari 3 tahun, dan PPG. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Jadi jika ada pertanyaan silahkan sampaikan saja di kolom komentar. Oke, selanjutnya mengenai pengangkatan. Nah, di sini kita lihat rekan-rekan ya. Pertama ada istilahnya pemetaan. Selanjutnya XTHK2. Nah, di sini kita lihat ada tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis atau administrasi. Tenaga guru ini ada yang lulus PG 2021, terus guru sekolah negeri.
Nah, di mana untuk guru ini sudah diatur dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Sedangkan untuk tenaga kesehatan ada keputusan Menteri Pan RB mengenai afirmasi nakes. Rekan-rekannya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada validasi data, validasi dan verifikasi. Jadi akan divalidasi kembali atau diverifikasi lagi. Yang ini rekan-rekannya, data yang ada di sini itu akan diverifikasi. Selanjutnya penyusunan kebijakan. Nah, penyusunan kebijakan ini kita bisa lihat ada pengusulan formasi. Ini kan sudah berjalan rekan-rekan ya. Bahkan sudah ditutup oleh Pan RB. Nah, ini pengusulan anggaran, ada penetapan anggaran. Nah, ini penetapan anggaran. Terus ada penetapan formasi. Nah, ini yang kita tunggu mengenai penetapan formasi ini. Karena kalau tidak salah ini ada dalam Juknis. Nah, setelah selesai maka ini rekan-rekan ya, langkah yang ini harus dilakukan pelaksanaan seleksi. Dan di sini diinformasikan juga mengenai tenaga non ASN. Non ASN yang mana ada juga tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga fungsional pelaksana, ada tenaga dasar. Tenaga dasar di sini kita bisa lihat di sini rekan-rekan ya. Oke, jadi mengenai penyelesaian tenaga non ASN bisa kita lihat alurnya seperti ini rekan-rekan ya. Nah, ini ada XTH kedua, terus di sini akan dilakukan verifikasi dan validasi data. Oke, mengenai tahapannya. Nah, tahapan pengadaan P3K jabatan fungsional. Nah, ingat ya, guru itu masuk dalam jabatan fungsional. Pertama, pastinya dilakukan perencanaan, pengumuman lowongan, terus ada pelamaran, dilanjutkan dengan seleksi. Setelah itu berakhir dengan selanjutnya ya di nomor 5 dengan pengumuman hasil seleksi dan akhirnya menjadi pengangkatan menjadi P3K. Nah, jika sudah pengumuman hasil seleksi dan dinyatakan lulus, pastinya menjadi pengangkatan menjadi P3K. Nah, rekan-rekan nanti akan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diminta oleh PPK, rekan-rekan ya, termasuk pengisian DRH nantinya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Nah, ini khusus untuk yang umum rekan-rekan ya. Ini khusus untuk yang peserta umum. Tahapan pengadaannya ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Namun di sini admin ingin kembali mengingatkan ya, sekedar mengingatkan buat rekan-rekan semua mengenai seleksi administrasi. Pada seleksi administrasi, yaitu mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Nah, ini rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan itu silahkan memilih formasi sesuai dengan kualifikasinya. Nah, ini rekan-rekan ya. Karena kenapa? Sekalipun rekan-rekan itu lolos dalam tes ini, nah ini ada 4 ya. Tapi nanti ada pemberkasan secara fisik. Ingat ya, ada pemberkasan secara fisik. Nah, ada juga pengisian DRH dan bisa saja rekan-rekan itu di TMS-kan pada saat pemeriksaan atau verifikasi nanti. Nah, ini rekan-rekan ya, bisa juga dilihat. Ini bisa dilihat hasil dari rekrutmen P3K di tahun 2021, di mana di tahun 2021 kemarin banyak sekali yang masuk dalam TMS. Artinya tidak memenuhi syarat. Rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan perhatikan betul tentang administrasi ini karena akan diseleksi. Rekan-rekan ya. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.